pelajaran matematika kelas 7 bersama Ibu Mirna. Kali ini kita akan belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, apa itu pengertian perkalian? Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama, A kali B, artinya B ditambah B ditambah B dan seterusnya sampai sebanyak A suku. Nah, jadi contohnya misalnya 6 dikali 3, 6 kali 3. Nah, berarti 3 aja 6 kali. Ada 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 dan terus berulang sampai angkanya itu 6 kali ya. Kalau 3 dikali 6, nah ini 3 kali 6. Nah, 6-nya yang 3 kali, 6-nya ditambahkan sebanyak 3 kali 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, seperti jadi beda ya. 6 dikali 3 dengan 3 dikali 6 itu beda arti, tapi kebetulan hasilnya sama saja. Selanjutnya sifat-sifat perkalian. Nah, sifat-sifat perkalian yang pertama ada komutatif. Ketutupan ibu nih. Komutatif yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Misalnya negatif 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali negatif 3. Hasilnya sama, negatif 6. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada distributif. Distributif sifat yang pertama terhadap penjumlahan. A dikali B sama dengan A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B. Kemudian ditambah A dikali C ya. Yang selanjutnya distributif terhadap pengurangan. A dikali B dikurang C sama saja dengan A dikali B dulu, baru A dikali C, baru dikurangkan ya. Selanjutnya ada asosiatif. Asosiatif yang pertama ini A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Maksudnya depan dulu dikerjakan baru dikali belakang boleh, atau belakang dulu dikalikan baru dikali depan boleh ya. Berarti misalnya 2 dikali 3 dikali 4. 2 kali 3 dulu hasilnya 6. 6 dikali 4 24. Atau boleh juga 3 dikali 4. 3 dikali 4 12 dikali 2 hasilnya 2 dikali 12 24 sama ya. Jadi kalau perkalian boleh dikerjakan dari depan, boleh dikerjakan dari belakang. Kemudian yang selanjutnya sifat tertutup. Sifat yang tertutup itu maksudnya apabila A dikali B sama dengan C anggota bilangan bulat, maka semuanya ini bilangan bulat. Misalnya 2 dikali negatif 6 sama dengan negatif 12. 2, negatif 6, negatif 12 semuanya itu adalah bilangan bulat. Selanjutnya ada sifat identitas. Identitas itu di dalam perkalian adalah angka 1. Misalnya A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, hasilnya tetap A. Contohnya 7 dikali 1, 1 dikali 7 sama dengan 7. Nah, jadi tetap ya, itu identitas di dalam perkalian itu angka 1. Kemudian A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Nah, berapapun angka bilangan bulat itu kalau dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Misalnya negatif 4 dikali 0 sama dengan 0 dikali negatif 4 ya. Sama hasilnya semuanya 0. Mau sejuta dikali 0, 2 juta, 1 miliar, kalau dikalikan 0 tetap hasilnya 0. Selanjutnya sifat perkalian dua bilangan bulat. Yang pertama jika tandanya sama. Nah, ada misalnya plus dikali plus, sama-sama positif, kita kalikan, hasilnya tetap positif. Misalnya A dikali B sama dengan positif AB. Contohnya 24 dikali 5 sama dengan 120.
masih bertanda sama, misalnya negatif dikali negatif. Bagaimana hasilnya? Negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Artinya negatif dikali negatif tetap hasilnya positif. Contohnya negatif 3 dikali negatif 32, hasilnya positif 96. Nah, kemudian yang bertanda beda, misalnya positif dikali negatif, positif A dikali negatif B, hasilnya negatif AB. Nah, jadi kalau tandanya beda, hasilnya negatif. Contohnya 9 dikali negatif 73 sama dengan negatif 657. Nah, selanjutnya bertanda beda juga. Misalnya negatif dikali positif. Nah, bagaimana? Negatif A dikali B sama dengan negatif AB. Jadi negatif dikali positif, beda tanda, hasilnya juga tetap negatif ya. Negatif 6 dikali 81 sama dengan negatif 486. Nah, ulangi sekali lagi. Ini kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya beda, hasilnya negatif. Itu kalau perkalian dan pembagian juga sama ya. Selanjutnya pengertian pembagian. Pembagian adalah operasi pengurangan berulang dengan bilangan yang sama. Misalnya A dibagi B sama dengan A dikurang B terus dan seterusnya sampai menghasilkan 0. Nah, jadi contohnya 6 dibagi 3, berarti 6 dikurang 3 sampai 0. Nah, berapa banyak angka 3-nya? Angka 3-nya ada 2 kali, berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian misalnya 28 dibagi 7, berarti 28 dikurang 7 sampai hasilnya 0. Maka 28 dibagi 7 hasilnya 4. 7-nya tadi sebanyak 4 kali kita gunakan. Pengertian pembagian yang kedua, pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian atau inverse dari perkalian. Jadi misalnya P dibagi Q sama dengan R, maka R dikali Q sama dengan P. Contohnya 6 dibagi 3 sama dengan 2, maka 2 dikali 3 sama dengan 6 nih, dikali ke bawah sini ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 28 dibagi 7 sama dengan 4, maka artinya 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, kita masuk ke sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, sifatnya tidak tertutup. Maksudnya gimana? A dibagi B sama dengan C, maka C-nya ini tidak selalu bilangan bulat. Misalnya 9 dibagi 4, 9 bilangan bulat, 4 bilangan bulat. Hasilnya 2,25. 2,25 ini bilangan desimal, bukan bilangan bulat. Jadi dia tidak tertutup. Hasil pembagian bilangan bulat tidak selalu berupa bilangan bulat. Itu maksudnya. Selanjutnya, jika ada A 0 dibagi A, maka hasilnya 0. Misalnya 0 bagi 2 juta sama dengan 0. 0 dibagi 3.647 sama dengan 0. 0 dibagi apapun, hasilnya tetap 0. Selanjutnya, jika kebalikannya A dibagi 0. Nah, kalau A dibagi 0, ini hasilnya tidak terdefinisi atau tidak terhingga. Misalnya 2 juta sama dengan 0, tidak terhingga, tidak terdefinisi, tidak bisa ditentukan ya. 3.647 dibagi 0, hasilnya tak terhingga. Sifat selanjutnya, A dibagi B sama dengan C, maka
A sama dengan B dikali C. Ini yang samping ke sini ya. Ya, ini sifat pembagian dua bilangan bulat. Yang pertama bertanda sama, misalnya positif dibagi positif, berarti A dibagi B sama dengan C. Contohnya 24 dibagi 3 hasilnya 8. Positif bagi positif hasilnya positif. Selanjutnya jika dia bertanda sama lagi, negatif dibagi negatif. Negatif A dibagi negatif B sama dengan C. Contohnya ini tetap positif ya. Ini negatif bagi negatif hasilnya positif. Contohnya negatif 36 dibagi negatif 4 hasilnya positif 9. Kemudian jika dia bertanda beda, misalnya positif dibagi negatif. Contohnya A dibagi negatif B sama dengan negatif C. Ini positif, negatif dibagi hasilnya negatif. 96 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 32. Nah, kalau bertanda beda yang selanjutnya negatif dibagi positif. Contohnya negatif A dibagi B sama dengan negatif C. Contohnya negatif 120 dibagi 5 sama dengan negatif 24. Nah, jadi kesimpulannya kalau tandanya sama, positif bagi positif, negatif bagi positif, negatif, hasilnya tetap positif. Kalau tandanya beda, positif bagi negatif, negatif bagi positif, maka hasilnya negatif. Kita masuk ke contoh yang pertama. Suhu udara di puncak sebuah gunung pada sore hari adalah 18 derajat Celcius. Selanjutnya suhu tersebut turun 4 derajat Celcius pada setiap 2 jam. Tentukan tinggi suhu di puncak pegunungan tersebut 10 jam kemudian. Nah, kita jawab. Banyaknya penurunan suhu. Dia tadi selama 10 jam, turunnya setiap 2 jam. Berarti 10 jam dibagi 2 jam, sebanyak 5 kali dia mengalami penurunan. Nah, jadi suhunya gimana? 18 derajat Celcius dikurang 5 dikali 4. Karena 5 kali penurunan, 1 kali turunnya 4 derajat Celcius. Berarti 18 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius. Nah, ini dalam kurung didahulukan ya. Kali sama kurang duluan kali. 18 dikurang 20 hasilnya negatif 2. Contoh yang kedua, seekor belalang muda mula-mula berada di titik 0. Belalang tersebut kemudian melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, belalang dapat menempuh jarak 50 cm. Jika belalang melompat sebanyak 3 kali ke kanan, kemudian 2 kali ke kiri, berapakah jarak perpindahan posisi belalang? Nah, jarak lompatan ke kanannya dulu kita hitung. Dia tadi ke kanan sebanyak 3. Berarti 3 dikali 50 sama dengan 150 cm. Kemudian dia ke kiri jaraknya 2 kali. 2 kali dia ke kiri. Berarti 2 kali 50 cm sama dengan 100 cm. Berapakah perpindahan posisinya? Nah, berarti 150 dikurang 100 sama dengan 50 cm-nya. Perpindahannya dia tadi ke kanan 1 2 3. Kemudian ke kiri balik lagi 1 2. Nah, jadi jarak dari awal ke sini posisi akhir adalah 50 cm. Nah, demikian tadi pelajaran kita tentang pembagian dan perkalian bilangan bulat. Semoga bisa dipahami. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.